Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat PGFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali saya menemani Anda lewat siar Islam Donasi dan berita Islami untuk edisi siar di hari Senin awal pekan gelaran ke-27 Juni 2022 bersama Ustaz Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat PGFM, ini tanggal terakhir untuk di bulan Juni. Jadi minggu depan kita sudah masuk di bulan Juli ya. Dan untuk penutup di bulan Juni, tema kita tentang 3 panggilan dalam kehidupan manusia. Panggilan apa saja? Baik, nanti kita akan kupas bersama dengan beliau. Dan acara ini persembahan dari LPPL Radio BGM Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Aku Timur serta didukung oleh Basnas Kabupaten Aku Timur. Kami mengundang partisipasi Anda, sahabat BGM lewat telepon di 07354818800 atau SMS dan WA di 08117241800. Langsung saja kita cari tahu sebenarnya 3 panggilan dalam kehidupan manusia ini apa saja. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadanan nakharang jazallah Sayyidana Muhammadanan nama wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Pendengar Radio BKM sejangkau siar dimanapun saudara berada, insya Allah sore ini kita akan mengkaji tentang 3 panggilan dalam hidup manusia. Yang 1-2-nya itu manusia mungkin bisa mengelaknya, tetapi panggilan yang ketiga mau nggak mau harus berangkat. Kita akan kaji sekilas dan ini juga berbarengan atau berselaras dengan bulan yang akan kita masuki berikutnya. Alhamdulillah hari ini sudah masuk di tanggal 27 atau 28 Mbak Dzulqa'dah. Antara itu insya Allah. Kadang kita ini kurang open dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, padahal itu bulan kita. Tetapi ya nggak apa-apa, yang jelas pon kliwonnya juga kadang nggak inget juga gitu. Oke pendengar ada BKM dimanapun Anda berada, panggilan yang pertama apa sih? Thalathu da'awat. Panggilan yang pertama adalah panggilan adzan. Adzan itu adalah kalimat sakral yang syariatnya melalui mimpi sebenarnya. Tapi kita nggak akan bahas bagaimana asbabul wurudnya adzan. Yang jelas adzan itu adalah kalimat yang sakral yang sebenarnya bukan hanya untuk panggilan sholat, Mbak. Kenapa? Karena orang yang ketika mendapatkan keuntungan yang dahsyat, ketika dalam hidupnya takutnya begitu takut, itu boleh juga adzan, Mbak. Nggak harus untuk panggilan sholat. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu disunnahkan diadzani. Walaupun sebagian orang dari kita membongkar-bongkar, mencari-cari agar tidak ada, disyariatkannya demikian. Artis-artis yang baru hijrah itu ngomong dengan enaknya bahwa hadis dhaif dan lain sebagainya. Kapan dia belajar hadis dhaif? Kapan dia belajar bahwa ini tidak benar? Baru kemarin sore, baru 3 bulan dia hijrah, sudah bisa bicara di depan layar kaca bahwa saya memilih untuk tidak mengadzankan anak saya. Karena apa? Hadisnya dhaif tentang mengadzani anak yang baru lahir. Ini fenomena di dalam kehidupan beragama kita. Tapi insya Allah kita semua orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, yang memang ini adalah mayoritas di Indonesia, tidak akan menafikan itu, tidak akan meninggalkan itu, dan akan tidak menggubris apa yang jadi fenomena itu insya Allah. Dan bukan hanya itu yang dibongkar oleh kawan sebelah itu. Banyak banget fenomena-fenomena dalam kehidupan kita yang memang setiap hari kita lakukan dan menjadi rutinitas ibadah kita pun akan dibongkar. Dan kemudian selagi mereka sempat mengatakan itu bid'ah dan dengan dasar-dasar yang tidak berdasar sebenarnya. Baik, kita tidak akan bahas itu, bahwa memang manusia hidup di dunia ini ada namanya panggilan adzan.
Apa khususnya kita akan bicara tentang sholat, Mbak. Kenapa? Karena memang panggilan itu dalam 5 jam, dalam 5 kali sehari itu untuk memanggil kita datang ke masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid, illa bi udhrin, kecuali udurnya udur syar'i. Dan di situ ada kalimat yang disebutkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Memang benar-benar Allah itu Maha Besar. Di situ ada kalimatnya Allah. Makanya kemudian orang-orang yang beriman saat mendengar kalimat itu, saat mendengar Allah dibacakan, Allah disenandungkan, apa getaran-getaran dalam jiwa kita? Adakah getaran-getaran dalam jiwa kita? Itu juga akan membayangkan ketika getaran yang nggak kuat, berarti keimanan kita nggak kuat, Mbak. Contoh dalam ayat 2 kalau nggak salah, insya Allah di surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang saat dzikirullah, saat dibacakan, saat disebutkan Allah, disebutkan asma Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Di sini Al-Qur'an memakai innama yang sering saya sampaikan. Innama itu 2 huruf yang berbeda sebenarnya. Inna dan ma. Inna itu artinya sesungguhnya atau harfut taukid. Sementara ma itu justru makafah yang fungsinya menafikan inna itu sendiri. Maka ketika ada innama harus dimaknai sebagai hanyalah. Itu membatasi gitu nah. Tidak boleh dilebar-lebarkan lagi. Pokoknya orang mukmin itu adalah orang yang saat disebutkan nama Allah tergetar hatinya. Nah, kemudian yukhalifullah wa rasulah, dan kebalikan dari itu orang-orang yang tidak beriman adalah orang yang menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul. Ketika dibacakan nama Allah, disebutkan nama Allah di hadapannya, dia tidak bergetar hatinya, maka dia bukan orang mukmin. Seperti itu, Mbak. Dari kalimat innama ini, kalau kita mau kaji tentang ilmu nahwunya, maka innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu diartikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah hanyalah mereka yang ketika nama Allah disebutkan di hadapannya dia bergetar hatinya bergetar. Kebalikannya, kalau ketika nama Allah disebutkan di hadapannya dia tidak bergetar, maka dia bukan orang mukmin, Pak. Jadi dibatasi di sini. Innama itu membatasi, dan kita nggak boleh melebar-lebarkan makna innama. Kalau sudah innama itu sudah ada bentengnya, pembatasan makna namanya. Itu innama. Jadi pendengar, jelas banget Allah menggambarkan orang mukmin adalah orang yang saat disebutkan nama Allah berupa adzan, atau mungkin berupa Al-Quran yang ditilawahkan oleh seseorang, atau mungkin zikir-zikir yang dibacakan oleh orang, atau dia sendiri menzikirkan nama Allah. Ingat, sering kita kaji, zikir itu adalah mengingat dia menyebut saat dia ingat. Itu namanya zikir. Makanya orang yang berzikir itu pasti ingat. Kalaupun toh kemudian dia ingat, langsung menyebut. Ada 2 kata yang nggak bisa dipisahkan, sisi mata uang, antara Garuda dengan gambar rumah, kira-kira begitu. Jadi antara zikir dengan menyebut itu nggak bisa dipisahkan. Seperti itu insya Allah. Pendengar ADBKM dimanapun Anda berada, orang yang sudah dimakomkan dirinya dalam mukmin, dalam ruangan orang yang beriman, adalah saat adzan dikumandangkan bergetar hatinya, ingin segera
memenuhi panggilan itu. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang dilakukannya. Kalaupun tahu mungkin dia tidak bisa melakukan tepat waktu saat adzan berkumandang, minimal hatinya bergetar, pengen cepet walaupun kondisinya belum mungkin. Mungkin dia punya udzur syar'i hingga dia tidak mendatanginya. Nah, ketika ada udzur syar'i boleh nggak? Boleh. Udzur syar'i misal sakit, udzur syar'i misal bepergian, udzur syar'i misal dia harus menyelesaikan sesuatu yang ketika tidak diselesaikan akan menjadi masalah dan lain sebagainya. Itu namanya udzur syar'i. Pendengar, lalu kemudian bagaimana sinkronisasinya antara azan dengan sholat ini, Mbak? Walaupun di sana sini kita tidak memaknainya bahwa panggilan adzan itu hanya untuk sholat, tapi fokus pembicaraan hari ini adalah sholat. Banyak orang yang belum sholat padahal sudah dipanggil setiap hari. Berapa masjid di lingkungan kita, mungkin di rumah kita, dari celah-celah jendela kita, dari celah-celah daun pintu kita akan masuk suara adzan dari masjid sana, dari masjid sebelah timur, dari masjid sebelah barat, dari masjid sebelah utara, 4, 5, bahkan mungkin 6. Tapi tak satu pun masjid itu kita datangi. Tak satu pun masjid itu yang kemudian menjadikan hati kita terenyuh. Dengan berbagai alasan, aku ini belum bisa jujur Pak Ustadz, aku nggak mau sholat. Ya walaupun belum jujur, sholat Mbak. Aku ini belum bisa, masih kotor, sering minum minuman, sholat. Tepati panggilan itu. Aku ini belum bisa ke masjid, sholat pokoknya. Begitu azan, walaupun mungkin kita belum bisa ke masjid, azan langsung sholat. Itu panggilan, tanda masuk waktu sholat. Aku ini masih kotor, penuh dengan noda yang zahir, noda yang batin. Pekerjaanku menjadi kuli, kotor banget, sholat. Kotor itu bukan najis. Yang menjadikan syarat sholat itu sah adalah yang tidak bernajis. Suci itu tidak bernajis, bukan kotor. Kotor nggak apa-apa. Boleh nggak sholat di tengah lumpur? Boleh. Mungkin malaikat malah senang melihat kita dengan keadaan yang demikian. Sholat basah-basahan karena kita kerja di tempat yang basah bukan basah banyak duit loh Mbak ya. Ini basah bener. Mungkin tukang cuci mobil. Sholat, nggak apa-apa. Dalam keadaan basah-basah begitu, sholat. Panggilan itu kita temui. Bahkan Rasul itu membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang sudah di kuburan. Dzata yaumin, atau dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Pernah suatu ketika Rasul dengan para sahabatnya melewati sebuah kuburan. Kemudian faqala, ya ashabi, man sahibul qabri? Man sahibul qabri hada? Siapa sebenarnya kuburan ini? Artinya kuburan siapa kalau bahasa kita gitu. Ya sahabat-sahabatku, ini kuburan siapa? Qalu fulan. Sahabat menjawab, ini fulan ya Rasul. Jadi hadis ini nggak sampai secara spesifik menyebutkan nama si orang yang dikubur di dalam kubur itu. Qalu fulan ya Rasulullah, ini fulan ya Rasul. Kemudian Rasul faqala raq'atani ahabbu ila hadza mim baqiyati dunyakum. Ini bahasa ini sangat majazi. Bahasa ini penuh dengan balaghah. Saya ulangi. Raq'atani ahabbu ila hadza mim baqiyati dunyakum. 2 rakaat itu lebih dicintai dibandingkan dengan ini dari seluruh dunia kamu. Apa yang kamu miliki di dunia ini enggak sebanding dengan 2 rakaat. Kenapa kok Rasul saat
ketemu kuburan mengatakan demikian? Karena Rasul itu sedang melihat kuburan itu penghuninya dikasih hukuman yang dahsyat, Mbak. Sebab apa? Sebab tidak pernah sholat. Bahkan Rasul membayangkan di situ, andai dulu pernah dia di dunia melakukan 2 rakaat saja, itu akan lebih baik daripada dunia yang pernah dikumpulkan selama ini oleh si mayit yang sekarang sedang disiksa di dalam kuburannya. Coba itu, Pak. Di sini ada 3 dimensi Rasul mengatakannya, tentang sholat, tentang azab kubur, dan tentang kedawaman bagaimana orang di dalam kubur itu. Bagaimana Rasul membayangkannya, menggambarkannya kepada para sahabat. Orang ini sedang disiksa nih di dalam kubur sebab dia tidak pernah sholat sama sekali. Dan andai dia mau sholat 2 rakaat saja, itu lebih baik daripada dunia yang seisinya yang pernah dia kumpulkan. Seperti itu, Mbak. Jadi banyak riwayat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, orang-orang yang sudah di kuburan itu pengen kembali ke dunia. An-a'mala sholeha. Itu dalam penafsirannya banyak mengatakan tentang sedekah dan tentang sholat. Karena memang orang-orang yang di alam barzah, sering saya sampaikan, alam barzah itu adalah alam penantian. Barzah itu artinya benteng atau batas berkaca. Dia bisa melihat kondisi dunia tapi dia tidak bisa kembali ke dunia, dan dia adalah batas akhirat, belum masuk akhirat karena akhirat belum digelar, tapi dia sudah bisa membayangkan dan dibayangkan oleh Allah di alam itu bagaimana balasan selanjutnya. Digambarkan oleh Allah betapa 1 rakaat itu kayak sudah menyelesaikan urusan selanjutnya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak pernah sholat, itu akan dibayangkan oleh Allah bagaimana 1 rakaat itu seakan bisa menyelesaikan urusannya di akhirat. Padahal ya sebenarnya belum, tetapi seakan. Sedekah juga begitu. Allah akan bayangkan kepada penghuni alam barzah, ini loh sedekahmu, ini loh kalau kamu bersedekah. Gambarannya digambarkan oleh Allah betapa dahsyatnya 2 perbuatan ini, sedekah dengan sholat, Mbak. Nah, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, jelas bahwa hadis ini menggambarkan orang-orang di alam barzah itu menyesali kenapa tidak sholat, kenapa tidak pernah sholat. Masya Allah, bagaimanapun kondisinya tetaplah sholat. Itu panggilan yang pertama, manusia, orang-orang mukmin itu masih bisa tidak mengindahkannya. Kalau bahasa Jawanya mende-mende, nantilah, gitu kan, Mbak ya. Sekarang masih muda, masih kuat, nantilah. Ada sekarang ini juga bagian orang yang seakan sholat itu orang-orang terbelakang. Ada kawan baru kemarin ngebel sama saya, tapi orangnya jauh, nggak dengerin insya Allah. Itu kalau sudah berjalan nggak sholat, Mbak. Kalau di rumah sholat, kalau berjalan nggak sholat. Sampai saya sindir, kamu nggak sholat itu ngapa? Apa kamu udah merasa hebat? Kayaknya orang yang mampir di masjid itu orang yang terbelakang. Kayaknya nggak keren lagi karena kamu merasa masih hebat, masih kuat. Saya bilang gitu sama mereka yang kelakuannya seperti itu. Mudah meninggalkan sholat di perjalanan, mudah meninggalkan sholat saat bekerja. Padahal Masya Allah, laisal mafar, tidak ada alasan apapun untuk tidak sholat. Karena memang sholat ini adalah tiangnya agama, sekaligus dia sebagai penentu atau barometer apakah dia kafir atau tidak. Pernah saya bahas bagaimana orang yang tidak sholat itu mayoritas mazhab itu mengatakan kafir, dan luar biasa. Kemudian panggilan yang selanjutnya adalah panggilan umroh atau haji. Ini juga tidak lebih hina atau tidak lebih kecil dibandingkan panggilan yang kedua. Siapa sih mereka? Ya memang ada ungkapan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Tetapi kadang yang sudah dipanggil itu pura-pura nggak mampu, Mbak. Maksudnya Allah memanggil itu apa? Memampukan sebenarnya secara finansial. Kan manistata'a ilaihi sabila dalam ayat itu kan digambarkan secara finansial, Mbak.
Dia sudah punya mobil, sudah punya usaha, uangnya banyak, itu belum daftar, Mbak. Kenapa masih mende-mende tadi? Padahal Rasul bersabda, man lahu sa'ah, siapa yang dia punya kemampuan walam yahujja, dan dia belum berhaji atau belum berdaftar haji. Jadi orang daftar haji itu sebenarnya nilainya sudah berangkat, Mbak. Cuman dia sudah haji, calon haji tapi belum berangkat saja. Artinya dia sudah memenuhi panggilan, karena memang prosesnya harus seperti itu. Bahkan hari ini kalau kita daftar itu sampai mungkin 20 tahun baru berangkat, saking panjang antriannya. Nah, itu apa? An yahtaro an yamuta yahudiyan au nasroniyan. Dia disuruh memilih untuk mati nanti dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Allah sudah panggil tapi dia nggak mau memenuhi panggilan itu. Dan cara Allah memanggil dengan cara apa? Dimampukan ekonominya. Man istata'a ilaihi sabila. Mbak, ayo umroh nantilah kalau anak saya sudah selesai sekolah. Biasanya gitu, Mbak. Ayo Mbak, sekarang kita sudah kayaknya anak-anak jenengan sudah selesai nih sekolahnya. Ayo kita umroh. Nanti dulu Mbak, anak saya belum nikah. Anak-anak saya belum nikah ini, saya belum bisa umroh. Sebenarnya ada sih duit, tapi saya nggak bisa nih. Karena apa? Anak saya belum nikah. Yang ngajak tadi ngebel lagi, Mbak, Bude, Bule. Ini kan saya lihat semua sudah nikah nih. Iya, tapi anak saya belum punya rumah. Sudah punya rumah dibel lagi. Iya, tapi anak saya ini belum punya anak. Anaknya masih mau sunatan dan lain sebagainya. Dibel lagi, ayo Mbak, yuk kita umroh. Kayaknya sudah selesai semua urusan dunia kamu. Ayo umroh. Bu, sekarang saya sudah di rumah sakit, ginjal saya sakit. Nggak memenuhi panggilan, Mbak. Terakhirnya apa? Mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani karena mende-mende tadi. Dipanggil dia, tapi dia tidak menggubris panggilan itu. Dan yang terakhir, tidak boleh mengelak lagi adalah panggilan kematian. Coba Mbak dibuka kalau apa, silakan. Kita akan bahas nanti panggilan kematian kalau tidak ada yang ngebel atau tidak yang bertanya, insya Allah. Iya, sahabat Bikin FM di mana Anda berada, yang terakhir adalah panggilan kematian Iya. ya. Ini panggilan paling serem, tapi panggilan ini pasti bakal terjadi. Iya. Nah, dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti